Tutorial Java Code ini akan membahas tentang bahasa gaib yang turun dari surga bersamaan dengan Adam, karena Nabi Adam telah diajari bahasa ini di surga. Dengan bahasa gaib inilah, kita mampu membedah makna tertinggi dan tersembunyi dari surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Apa arti sebuah nama? Pertanyaan ini pernah kita dengar dan kita tak tahu apa jawaban yang sebenarnya. Nama dianggap kebanyakan orang bukanlah sesuatu yang penting untuk diketahui, sehingga sering artinya diabaikan. Bahkan dengan mudah orang berganti nama ataupun mempunyai banyak nama. Tahukah Anda bahwa kisah tentang nama itu dikabarkan Al-Quran pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Mengapa nama dikabarkan dan dikisahkan oleh Al-Quran? Karena nama adalah coding atau kode identifikasi atau kode sandi. Mari kita lihat ayat-ayat Al-Qurannya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia pertama diajarkan oleh Allah bahasa coding atau kode sandi. Mengapa nama-nama benda adalah bahasa kode sandi atau coding? Karena nama-nama benda semuanya diberi barcode oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sama dengan ketika Anda membeli benda-benda berupa barang di pasar swalayan, maka benda-benda tersebut juga diberi barcode agar mudah proses identifikasinya. Nama-nama benda itu diberi barcode oleh Allah. Inilah yang kita sebut pengkode sandian. Kode adalah sandi, artinya lambang atau simbol sebagai tanda pesan informasi dalam bentuk terlihat maupun rahasia. Jadi ilmu pengkode sandian adalah ilmu Allah yang diajarkan pertama kalinya kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama, saat berada di surga atau 7 langit atau sab'a samawati. Untuk memastikan ilmu pengkode sandian benar-benar ilmu pertama yang langsung diajarkan Allah pada manusia pertama dan bukan pada makhluk Allah lainnya, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk menyebutkan ilmu pengkode sandian pada nama-nama semua benda sebagaimana dikabarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, jawaban para malaikat atas ilmu pengkode sandian itu tertulis pada ayat selanjutnya, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya bahwa para malaikat di ayat tersebut tidak tahu tentang ilmu pengkode sandian yang terdapat pada nama-nama semua benda. Mengapa para malaikat tidak tahu? Karena tidak diajarkan oleh Allah, ilmu pengkode sandian yang terdapat pada nama-nama semua benda. Hal ini membuktikan bahwa ilmu pengkode sandian yang terdapat pada nama-nama semua benda adalah ilmu pertama dari surga atau 7 langit, yang hanya diajarkan Allah pada manusia pertama, Adam. Sekaligus ilmu ini adalah yang sulit dan rahasia, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, ilmu pengkode sandian adalah ilmu yang menjadi milik Adam. Mengapa ilmu kode sandi menjadi milik Adam? Jawabannya dikabarkan pada ayat selanjutnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Artinya, Adam mendemonstrasikan pengetahuannya tentang barcode pada nama-nama semua benda. Coba Anda perhatikan kalimat, Gaibas samawati wal ardi, rahasia langit dan bumi. Artinya ini adalah hal gaib atau rahasia, yaitu bahasa gaib atau bahasa rahasia. Dengan kata lain, bahasa gaib adalah bahasa surga. Bahasa surga adalah bahasa 7 langit, sab'a samawati atau bahasa suci. Coba Anda perhatikan kalimat selanjutnya, wa aklamu matubduna dan mengetahui apa yang kamu lahirkan. Artinya, bahasa suci ini diperlihatkan dalam kitab-kitab suci. Coba Anda perhatikan juga kalimat selanjutnya, wa ma kuntum taktumun dan apa yang kamu sembunyikan.
Artinya kalimat ini dipersingkat menjadi satu kata yaitu rahasia. Dengan kata lain, bahasa suci akan menjadi rahasia dalam kitab suci. Jadi bahasa dalam kitab suci adalah bahasa suci dari surga yang dapat dilihat oleh semua makhluk, tetapi juga sebagai bahasa rahasia yang tersembunyi dari semua makhluk. Karena bahasa rahasia adalah bahasa kode atau sandi yang berasal dari surga, maka bahasa rahasia itu disebut bahasa Sanskrit. Kata san artinya matahari, sebagai simbol dari surga. Kata skrit artinya rok atau jarikan dalam bahasa Jawa, sebagai pelindung yang tertutup, dan karena surga adalah 7 tingkatan langit, maka bentuk skrit atau rok harus bertingkat-tingkat yang dalam bahasa Jawa disebut wiru. Itulah sebab skrit harus jarik wiru atau wiron. Apa itu wiru? Wiru adalah lipatan kain jarik sebagai simbol 7 tingkat langit atau surga. Sebagai informasi bahwa orang-orang yang memakai jarik wiru atau skrit disebut wira. Dan Al-Quran akan mengabarkan tentang wira sab'a sebagai orang-orang pemberani atau satria pada Al-Quran Surat Al-Adiyat, yang insya Allah akan dikaji dan dipaparkan di serial Java Code ini. Kata Sanskrit itu menjadi Sansekerta, yang memiliki makna. San artinya matahari, se atau si artinya satuan atau partama, kerta artinya kota. Jadi bahasa Sanskrit adalah bahasa rahasia yang diabadikan di kota pertama matahari yang disebut dengan kota Sansekerta. Jadi dahulu, di masa lalu, Sansekerta adalah nama kota sebagai kota atau tempat pertama yang menggunakan bahasa rahasia atau kode sandi yang melahirkan semua bahasa-bahasa di dunia yang dikenal sebagai negeri aksara atau disingkat dengan aksa atau akso. Atau dikenal dengan kota matahari atau negeri Syam atau negeri Sab'a atau Saba. Lihat pada Al-Quran Surat Saba ayat 15. Disitulah negeri Sansekerta atau negeri Saba itu berada. Untuk mengetahui kota Sansekerta sebagai kota bahasa pertama sekaligus bahasa rahasia dari negeri Adam, maka kamu harus menemukan tanda atau simbol dari San dan Skrit ini. Itulah bahasa induk dari semua bahasa yang ada di bumi. Nah, dari ayat-ayat di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33, Allah menjelaskan bahwa nama-nama adalah bahasa Adam di mana terdapat pengkode sandian sebagai yang tertua dan pertama di bumi. Bahasa tertua dan pertama di bumi pastilah mempunyai tanda untuk kita bisa mengetahui dan mengenalinya, yaitu tanda pertama adalah bahwa dia berasal dari surga atau 7 langit, sehingga induk bahasa harus mempunyai 7 tingkatan bahasa. Dan bahasa itu adalah bahasa Jawa yang mempunyai 7 tingkatan, yaitu Muda Krama, Kramantara, Wereda Krama yang dikenal dengan Krama Tinggil, Madya Krama, Madhyantara, Madya Ngoko yang dikenal dengan Kramat Madya. Berikutnya adalah Ngoko yang kita kenal dengan bahasa pergaulan sehari-hari. Al-Quran memberi perumpamaan 7 tingkat bahasa seperti sebulir biji padi, yang menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkainya memiliki 100 biji. Lihat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi bahasa Adam sebagai induk bahasa, menyebabkan di negeri Adam mempunyai berbagai macam variasi bahasa. Dan Indonesia hingga detik ini, mempunyai lebih dari 100 bahasa yang masih aktif digunakan. Tanda kedua adalah ia merupakan bahasa pengkode sandian, yaitu bahasa tanda, pesan informasi dengan simbol atau lambang dalam bentuk gambar, tulisan berupa huruf dan angka. Yang dalam bahasa Jawa disebut sanepo. Itulah sebabnya Anda dapat melihat bahwa di tanah Jawa banyak terdapat candi dan hingga detik ini kita dapat melihat gambar-gambar relief di candi-candi tersebut sebagai bahasa gambar. Karena candi artinya sandi. Tanda ketiga adalah bahwa bahasa tersebut menggunakan pelindung baju, yang disebut dengan kata sandang. Itu sebab aksara Jawa menggunakan aksara sandang. Dan budaya Jawa menggunakan kata sandang, untuk menyebut nama-nama benda dengan si, sang, sri, termasuk mbak, mas, pak, bu, dek, bude, pade, paklek, bulik, embah, eyang dan sebagainya. Menyebut nama tanpa sandang disebut jangkar atau tidak sopan karena tidak berbaju. Tanda keempat adalah sesuatu dari surga itu identik dengan halus dan lembut. Sehingga bahasa surga adalah bahasa indah yang terdengar sangat halus dan lembut seperti orang bersenandung atau bernyanyi. Dan karena bahasa identik dengan tulisan atau aksara, maka dikenal dengan tulisan halus atau indah. Tulisan halus disebut juga tulisan yang bersambung atau disebut Latin, baca Laten. Arti kata Laten atau Latin adalah tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan, tetapi mempunyai potensi untuk muncul. Aksara Latin sering disebut aksara Roman. Mengapa disebut aksara Roman? Karena kata Roman artinya 1.
Karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Roman lebih banyak membawa sifat-sifat zamannya daripada drama atau puisi. 2. Cerita percintaan. 3. Rupa muka atau wajah. Contoh, roman gadis itu seperti ibunya. 4. Sekam padi. 5. Tangkai padi atau merang. Jadi aksara Jawa adalah aksara yang menghasilkan banyak karya sastra yang menghasilkan banyak sastrawan dan pujangga. Dan Al-Quran akan menjelaskannya di Al-Quran Surat Al-Balad nomor 90. Jika Anda memahami penjelasan di atas, maka kitab suci adalah kitab surga, yang diturunkan Allah ke bumi, yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua makhluk. Tetapi karena berasal dari surga, maka terdapat bahasa gaib sebagai bahasa rahasia, sebagaimana tercantum di Al-Quran dengan ayatnya berbunyi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu, mereka yang beriman kepada yang gaib. Gaib artinya rahasia, jadi untuk membuka rahasia yang tersembunyi pada kitab suci, maka Anda harus menggunakan ilmu pengkode sandian, sebagai bahasa gaib atau rahasia. Dan itulah yang disebut dengan Java Code, sebagai kunci pembuka rahasia kitab suci Al-Quran. Serial Java Code ini, insya Allah akan mencoba mengungkap makna tingkat tinggi yang tersembunyi dari Al-Quran. Semoga serial Java Code ini, akan membuka mata, telinga, pikiran dan perasaan hati kita, sehingga terbuka kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia, yang harus membangun jiwa dan badannya, untuk mengetahui jati diri, leluhur dan tanah airnya yang sebenar-benarnya sejati. Jadi mari kita kaji Al-Quran dengan membuka kunci Al-Quran dengan menggunakan Java Code, agar kita mengerti bahwa sesungguhnya semua kitab suci ternyata menceritakan tentang tanah air Nusantara.